Hai, ketemu lagi dengan saya Diarita, teman kamu berbagi cerita dan bertemu bersama. Halo, lama nggak ketemu. Kali ini aku mau bahas tentang kaitan antara overstimulated sensory dengan tantrum yang sering dialami oleh anak-anak dengan berkebutuhan khusus yang spektrum autism, ADHD, ADD. Kenapa sih mereka suka tantrum? Kadang-kadang kita menganggap perilaku mereka itu adalah perilaku yang tidak baik atau perilaku yang melawan. Padahal pernah nggak kita sadari bahwa tantrum itu adalah respon dari ketidaknyamanan yang ia rasakan. Ketidaknyamanan karena apa? Karena terlalu banyak menerima informasi sensori atau stimulasi sensori, ya, melebihi dari apa yang otaknya dapat proses gitu. Nah, 90% anak dengan spektrum autism itu mengalami gangguan dalam hal sensori. Lalu apa kaitannya? Apakah dengan permasalahan sensori ini selalu ujuk-ujuknya bakal tantrum? Hampir kebanyakan. Makanya perlu diingatkan kembali bahwa ketika anak-anak mengalami ketidaknyamanan, kita harus mengenali apa pencetusnya, penyebabnya, dan bagaimana cara menyelesaikannya atau membuat mereka lebih tenang atau nyaman. Nah, pertama kita mau bahas dulu, sensori itu apa sih? Semua stimulasi yang kita dapatkan dari indera, panca indera kita kan ada 5 ya, visual, mata, kemudian pendengaran, telinga, ya kan, kemudian taktil gitu ya, pokoknya yang berkaitan dengan indera lah. Nah, penciuman, aroma, bau gitu ya. Jadi itu semua hal-hal yang kita anggap biasa atau bahkan untuk orang seperti kita tidak peka atau tidak aware sama sekali dengan suara tersebut, atau artinya tidak terganggu sama sekali dengan suara tersebut, tapi bagi mereka itu adalah sebuah kebisingan, terlalu over. Contoh seperti ini, bagi kita mendengar suara air keran yang mengalir biasa aja kan, nggak terlalu mengganggu kita. Tapi ada tipikal anak yang begitu mendengar suara aliran air mengalir, itu bagi dia seperti suara yang digedekan volumenya 100 kali lipat. Atau bahkan nggak usah dulu yang suaranya kencang, suara detak jam tek 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 seperti itu. Atau bahkan suara burung, suara bunyi jangkrik, atau bahkan suara ayam yang jauh, tapi bagi kita biasa aja, bagi mereka itu kayak volumenya dibesarkan 100 kali lipat. Itu dalam hal suara. Kita perlu cek lagi, ada lagi dalam hal visual. Contohnya, perubahan situasi secara mendadak. Misalnya, cahaya sinar yang terlalu terang. Misalnya nih baru bangun, terus kita buka jendela terang banget, tring gitu. Itu cahayanya tuh buat anak-anak dengan spektrum autism itu sangat menyakitkan, sangat silau, dan itu tidak nyaman diterima oleh mereka gitu loh. Tidak mampu mereka tampung gitu, sensori itu terlalu banyak sensorinya. Atau bahkan orang-orang, misalnya nih ya, kita masuk ke dalam suatu ruangan atau kelas kita bilang. Nah, kalau di dalam kelas itu kan pasti ada orang-orang ngobrol-ngobrol, ada orang ketawa-ketawa gitu ya. Nah, ketika anak dengan spektrum autism masuk ke ruangan dengan kelompok besar, bayangkan suara itu kayak suara keramaian di telinganya, lalu di otaknya itu seperti berputar-putar. Seperti itu perasaan mereka saat mereka menerima stimulasi dalam bentuk sensori tadi. Atau apalagi bentuk yang lain. Contoh, bagi kita baju seperti ini mungkin biasa aja, tapi ada yang, contoh ya, label di belakang itu sangat mengganggu dan mengiritasi gitu loh. Walaupun sebenarnya nggak bikin gatel, tapi bagi mereka tuh sangat-sangat tidak nyaman dan mengganggu, bahkan fokusnya bisa ke sana terus kayak gitu. Atau ada lagi misalnya bumbu atau aroma tertentu. Jadi banyak sekali yang bisa kita cek ketika kita melihat respon anak. Beberapa contoh seperti ini ya, nanti aku tampilin nih gambarnya ya. Ada yang dia sampai menolak menerima sensori tersebut, misalnya dengan menutup mata, menutup telinga, atau menggoyang-goyangkan tubuhnya seperti ini untuk menstabilkan, karena dia merasa tidak nyaman, dia merasa gelisah. Ada yang juga responnya
kayak gini ya, kalau dari otaknya itu terlalu banyak menerima sensori, itu kan otak akan otomatis modenya itu mode melawan ya, mode melawan atau mode diam. Kan otomatis tubuh kita begitu ya, kalau ada situasi yang mengancam, kita punya dua reaksi, satu reaksi freeze gitu kan, atau fight gitu ya. Jadi ada yang diem, ada yang melawan. Nah, yang melawan ini kebanyakan bentuknya ya tantrum, marah-marah, teriak-teriak, jerit, atau bahkan mungkin jambak-jambak rambut, atau mungkin gigit-gigit tangan, atau mungkin dia benturkan kepala, itu ya. Ada lagi yang diam, ada lagi yang menangis, ada lagi yang menghindari. Makanya kebanyakan kalau kita perhatikan ketika kita membawa anak tersebut ke dalam sebuah situasi yang ternyata itu overstimulated sensorinya, anak akan merasa tidak nyaman. Nah, ini harus banget disadari oleh setiap pendamping atau orang tua atau guru. Jadi ketika perilaku itu muncul, kita harus cari tahu apa penyebabnya. Contoh, kalau anak-anak yang baru pertama kali bertemu dengan orang lain, maka dia perlu diawasi bagaimana perilakunya. Apakah dia bisa menerima? Contoh ya, satu orang aja dengan ekspresi yang terlalu berlebihan, contohnya dia orangnya terlalu ceria gitu ya, atau jadi suaranya keras gitu ya, itu bisa bikin dia kaget nggak gitu, atau bisa bikin dia terlalu overstimulated nggak gitu. Atau contoh dalam sebuah kelas, kita harus melihat bagaimana situasi di kelas. Kalau anaknya nggak mau diam, lari-lari, fokusnya ke sana ke sini, kemungkinan besar mungkin dia tidak nyaman dengan suara di sekitarnya gitu loh. Mungkin bisa kita cari solusinya, misalnya dia di ruangan sendiri, ruangan guru yang sepi contohnya, atau dia di dalam kelas yang agak jauh di ujung, di pojokan misalnya gitu ya. Atau kita bisa lihat apakah AC-nya terlalu dingin atau panas aja, itu bisa bikin anak gak nyaman. Contoh keringetan gitu ya, itu bisa bikin anak gak nyaman. Atau terlalu silau gitu ya. Pokoknya kita harus peka terhadap sensori yang ada di sekitar anak tersebut. Harus dilihat apa yang menyebabkan. Makanya ketika anak-anak yang mengalami spektrum autism, maka akan diajarkan dalam bentuk terapi. Dan terapi pertama yang diberikan adalah sensori integrasi. Artinya dia belajar menerima sensor-sensor tersebut melalui panca inderanya, kemudian diproses dalam otak dengan lebih sederhana metodenya. Kalau kita langsung berikan secara banyak-banyak, anak akan menjadi kesulitan untuk menghandlenya gitu. Makanya kita perlu bertahap dalam hal membuat anak tersebut menyesuaikan diri ke tempat baru, lingkungan baru, orang baru, dan suara-suara dan visual ya, tampilan itu perlu kita awasi, perlu kita cek. Makanya kalau aku secara pengalaman, kalau misalnya jadi guru di kelas, aku akan menghilangkan semua gangguan-gangguan tersebut. Contoh, tembok di kelas, banyak kan orang-orang berpikir bahwa semakin banyak gambar-gambar ditempelkan, anak-anak jadi semakin cepet tuh belajar gitu. Padahal itu akan mengganggu bagi anak dengan spektrum autism gitu loh. Jadi polos aja. Nah, warna-warna cerah, warna-warni misalnya, gambar-gambar di tembok contohnya, itu juga bisa mengganggu mereka pada kasus-kasus tertentu gitu. Makanya kita perlu cek saat kita mau bawa anak kita, misalnya mau terapi atau mau sekolah, itu bisa jadi acuan ya, mengenali tempatnya seperti apa, apakah cukup kondusif, bagaimana lingkungan di sekolahnya, misalnya rame nggak, dari pinggir jalan raya nggak, atau misalnya anaknya harus berada di lantai yang paling atas atau di bawah, di mana anak-anak lain bakal suara berisik di lapangan kah. Itu perlu dicek, itu bisa menjadi acuan kita. Nah, supaya kita bisa lebih mudah menenangkan mereka. Kalau anak tersebut mengalami tantrum, maka kita tinggal hilangkan apa stimulasinya, apa pencetusnya. Nah, yang kedua kita bisa stabilkan dengan cara ya biarkan saja ketika dia mengalami perilaku stimming. Pernah kan kita lihat kayak gitu-gitu ya, itu cara dia untuk menstabilkan gejolak di dalam dirinya. Yaitu jangan langsung kita tahan atau kita biarin aja. Yang penting dia tidak melukai dirinya atau dia tidak melukai orang lain gitu ya. Nah, itu juga bisa jadi satu tanda ketika anak tersebut
overstiming yang berlebihan, maka dia sedang mengalami kecemasan, kegelisahan, tidak nyaman, atau ketakutan gitu ya. Atau ada dengan metode guru yang mengajar terlalu keras, terlalu disiplin, terlalu cepat menjelaskan. Itu semua perlu dijadikan sebagai acuan untuk kita observasi lebih dalam. Oke? Jadi hati-hati ya saat kita memilih suatu tempat untuk anak-anak. Semoga ini bisa menjadi sebuah acuan buat kita, dan ini juga bisa membantu kita untuk menghandle anak-anak kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sehat and see you.